Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafira Kanisa, selaku CEO dan perwakilan dari WikiWiki Logistik. Saat ini masyarakat sedang dilanda situasi dan kondisi pandemi COVID-19, di mana mengharuskan masyarakat untuk melakukan kegiatan secara online atau daring. Dan dengan seiring peningkatannya penyebaran COVID-19 setiap harinya, banyak kalangan masyarakat yang memilih untuk menetap di kampung halaman. Kemudian kita lansir dari Databox, terdapat 39,4% mahasiswa yang ingin menetap di kampung halaman dan 23,1% karyawan swasta dan 13,4% pekerja part-time dan 24,1% pekerja-pekerja lainnya. Dengan kondisi tersebut, sebagian orang merasa khawatir akan tempat tinggal yang ditinggalkannya berbulan-bulan. Nah, dari data survei yang telah kami lakukan, 78,9% orang merasa khawatir terhadap tempat tinggal yang ditinggalkan karena pandemi COVID-19 dan 92,1% orang setuju membutuhkan aplikasi yang terintegrasi yang menyediakan jasa layanan pindahan barang, jasa penyimpanan barang sementara, dan jasa pengiriman barang secara online. Berdasarkan kondisi tersebut, kami ingin memberikan suatu jasa pindahan yang terintegrasi dengan berbagai value added seperti packaging barang, pengiriman barang maupun penyimpanan barang sementara. Dengan dibuatkannya jasa pelayanan ini, customer dapat memilih apakah barang akan dikirimkan ke kampung halaman atau hanya disimpan sementara di gudang kami. Hal ini nilai efektif mengingat biaya yang akan dikeluarkan customer akan lebih murah dibandingkan dengan harga sewa, kos atau apartemen atau tempat tinggal yang sedang disewa oleh customer. Maka dari itu, kalian perkenalkan WikiWiki Logistik. WikiWiki sendiri berasal dari bahasa Hawaii yang berarti cepat, sehingga diharapkan proses logistik yang kami sediakan dapat bergerak dengan cepat. Dengan visi kami yaitu menjadi perusahaan penyedia jasa layanan pindahan yang terintegrasi berbasis teknologi inovatif yang mengedepankan green logistik. Dengan misi kami yaitu memberikan rasa aman dan nyaman kepada customer dengan cara meningkatkan layanan atau servis terbaik kami. Kami menyediakan jasa layanan pengiriman barang dengan meminimasi penggunaan plastik, kemudian menciptakan lingkungan kerja berbasis green logistik dan lain-lain. Dengan value kami yaitu integritas, profesionalitas, responsibility, responsif, dan transparansi. Berikut adalah logo dan maskot dari WikiWiki Logistik. Selanjutnya perkenalkan tim kami, saya Sri Syafira Kanisa selaku Chief Executive Office, kemudian ada Chris Mulya Purba selaku Chief Marketing Office, kemudian ada Risa Febrianti selaku Chief Financial Office, kemudian ada Hermawan Prasetyo Aji selaku Chief Operating Office, dan yang terakhir ada Said Firaus Sofikul Hakim selaku Chief Technical Office. Selanjutnya yaitu 3 servis utama yang kami tawarkan, yaitu yang pertama jasa packaging barang langsung di tempat, jasa pengiriman barang door to door, dan terakhir jasa penyimpanan barang sementara. Yang pertama yaitu ada jasa packing di tempat yang mengedepankan konsep ramah lingkungan. Untuk customer di dalam wilayah Jabodetabek, kami akan mempacking barang menggunakan kontainer yang dapat digunakan berulang kali sehingga lebih ramah lingkungan dan dapat meminimasi sampah plastik. Dan juga untuk customer yang di luar Jabodetabek, kami akan mempacking barang menggunakan kardus dan tetap akan meminimasi penggunaan bubble wrap sehingga akan lebih ramah lingkungan. Jasa yang kedua adalah jasa pengiriman barang door to door yang dapat membantu masyarakat dalam meminimasi pergerakan keluar rumah. Untuk mengakses jasa ini, customer bisa langsung mengklik jasa pengiriman dan kemudian menentukan titik awal dan akhir. Untuk pengiriman barang yang di dalam Jabodetabek, staf kami akan langsung mengirimkan barang tersebut, dan untuk barang yang dikirimkan di luar Jabodetabek, staf kami akan mengirimkan barang ke DC atau ke mitra terlebih dahulu. Jasa yang ketiga adalah jasa layanan penyimpanan barang sementara yang diperuntukkan untuk customer yang ingin menyimpan barang yang bersifat sementara. Untuk customer yang ingin mengakses jasa ini dapat memilih jasa penyimpanan, kemudian menentukan estimasi jumlah box atau jumlah barang yang ingin disimpan, kemudian mengestimasi waktu simpan, dan staf kami akan mengambil barang tersebut ke rumah customer dan mengantarkannya ke gudang WikiWiki Logistik. Berikut adalah mock-up dari aplikasi WikiWiki Logistik. Berdasarkan hasil analisis perbandingan fitur-fitur kompetitor kami, yaitu ada kompetitor superior yaitu Raja Pindah, kompetitor setara yaitu Delivery, dan kompetitor inferior itu lantai 5 service, didapatkan bahwa fitur unik yang kami miliki yaitu pertama ada packing di tempat, yang kedua ada live tracking, yang ketiga ada pick up barang, yang keempat ada penyimpanan barang, yang kelima ada pengiriman ke seluruh Indonesia, dan yang keenam ada same day delivery, dan yang terakhir ada pindahan berskala kecil yang jarang dimiliki oleh perusahaan kompetitor lain. Selanjutnya berikut adalah bisnis model yang telah kami rancang. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar WikiWiki Logistik kami bagi menjadi 2 kelompok berdasarkan demografis dan geografis. Berdasarkan demografis kami mensasar masyarakat dengan rentan usia 15 sampai dengan 64 tahun. Berdasarkan geografis kami mensasar masyarakat yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Dengan strategi marketing yang kami lakukan berdasarkan dari hasil analisis perbandingan dari strategi marketing perusahaan-perusahaan kompetitor lain, itu kami menerapkan green logistik dengan meminimasi penggunaan plastik atau kemasan 1 kali pakai. Kami juga menggunakan website dan aplikasi, dan juga menerapkan diskon dan promosi selama hari-hari raya atau hari-hari besar lainnya, dan juga kami melakukan interaksi melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Kenapa harus WikiWiki Logistik?
Karena setelah kami melakukan perbandingan harga dari Raja Pindah, Delivery, dan Lantai 5, untuk Raja Pindah sendiri yaitu mematok harga Rp250.000 per CBM dengan minimal pesanan 10 CBM, sehingga sangat tidak mungkin untuk melakukan pindahan berskala kecil, seperti pindahan kos dan apartemen. Kemudian ada Delivery yaitu Rp18.000 per kilometer dan Rp25.000 per kilometer, tergantung dari jenis kendaraan yang digunakan. Untuk Lantai 5 sendiri mematok harga pindahan sebesar Rp200.000 per kamar. Dan harga jasa layanan yang kami tawarkan jauh lebih murah dan hemat, dikarenakan untuk harga jasa packaging kami menggunakan satuan per box, bukan per luas ruangan, sehingga akan jauh lebih hemat dan gampang digunakan untuk customer yang ingin melakukan pindahan berskala kecil maupun besar. Dan harga yang kami patok yaitu untuk box kecil itu Rp50.000 per box, box besar yaitu Rp60.000 per box, box khusus itu Rp75.000 per box, dan untuk kontainer yang digunakan untuk customer di wilayah Jabodetabek yaitu Rp50.000 per kontainer. Dan untuk jasa lainnya, kami mematok harga untuk jasa penyimpanan barang sementara yaitu Rp50.000 per meter kubik. Dan untuk jasa layanan pengiriman, kami menghitung per kilometer jarak, bukan per berat barang, sehingga akan jauh lebih hemat, yaitu untuk CDD Rp30.000 per kilometer, untuk tipe truk CDE atau engkel Rp25.000 per kilometer, dan untuk pick up yaitu Rp20.000 per kilometer. Dan kami pun akan menyediakan kendaraan-kendaraan tipe lainnya seiring dengan perkembangan perusahaan. Dengan hasil proyeksi yang kami perhitungkan, selama 8 tahun perusahaan kami akan mendapatkan keuntungan dengan total Rp7.899.000.000. Dengan di tahun pertama kami akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp699.000.000, di tahun kedua Rp777.000.000, dan akan meningkat setiap tahunnya. Dalam melakukan proyeksi, kami melakukan 3 skenario, yaitu skenario pesimistik, moderat, dan agresif. Untuk proyeksi keuntungan skenario pesimistik di tahun pertama yaitu kami mendapatkan keuntungan Rp1.300.000.000, dan untuk tahun ke-8 mendapatkan Rp2.182.000.000. Selanjutnya proyeksi keuangan di skenario moderat, yaitu kami memiliki keuntungan di tahun pertama Rp1.976.000.000, dan di tahun ke-8 kami akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.155.000.000. Dan yang terakhir yaitu ada skenario agresif, di mana di tahun pertama kami akan memiliki keuntungan sebanyak Rp20.864.000.000, dan untuk di tahun ke-8 kami akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.427.000.000. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan ingat jasa pindahan terintegrasi hanya di Wiki Logistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.